Ada satu kesamaan dari orang-orang yang hidupnya berubah drastis. Dari mereka yang dulu terpuruk di titik terendah, hingga sekarang bangkit dengan kemenangan yang nyata. Kuncinya, bukan karena mereka mendadak jadi lebih rajin berdoa tanpa henti. Bukan juga karena mereka tiba-tiba menghafal seluruh isi Alkitab dalam semalam. Mereka hanya melakukan satu hal sederhana. Mereka berhenti mempercayai satu suara di kepala mereka. Suara yang setiap pagi bangun lebih cepat dari tubuhmu, lalu berbisik halus di telingamu. Kamu tidak akan pernah berhasil. Masalahmu terlalu besar. Dengar saya baik-baik, karena apa yang saya akan bagikan ini akan mengoreksi kekeliruan besar yang mungkin selama ini membuat batinmu lelah. Banyak orang mengajarkan bahwa terobosan hidup terjadi karena kita telah memaksa pikiran kita untuk selalu positif. Mereka menyebutnya hukum tarik-menarik atau law of attraction. Kamu dipaksa memikirkan hal baik tanpa henti, memanifestasikan keinginanmu, seolah-olah semesta akan tunduk kalau kamu cukup keras memaksa otakmu percaya. Capek, bukan? Dan jujur saja, itu seringkali tidak berhasil. Alkitab mengajarkan hal yang sepenuhnya berbeda. Terobosan sejati tidak dimulai dari lelahnya memanipulasi pikiran, melainkan dari memahami dua ruang yang berbeda di dalam dirimu. Dan sayangnya, banyak dari kita tanpa sengaja telah menukar fungsi keduanya. Ruang yang pertama adalah hatimu. Ini bukan sekedar tempat perasaan atau emosi sesaat. Di dalam Kristus, hatimu adalah ruang maha kudus, tempat paling suci di alam semesta, karena disitulah Yesus sendiri tinggal. Hatimu adalah kompas arah hidupmu. Ruang yang kedua adalah pikiranmu. Ini bukan ruang suci. Pikiran hanyalah sebuah alat kerja, mesin inovasi, tempat kamu belajar, merancang strategi, dan bekerja keras. Pikiran adalah pelayan, bukan tuan. Alat bernama pikiran ini harus ditawan di bawah ketaatan Kristus, bukan dibiarkan liar menentukan siapa dirimu. Maka kesalahan terbesar kita adalah kita sibuk berjuang membuat pikiran kita suci dan positif dengan kekuatan sendiri, sementara tanpa sadar membiarkan arah hati kita berpaling dari Tuhan. Ingat ini, terobosan hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa positif pikiranmu, tetapi kemana arah hatimu menghadap. Arah hatimu itulah yang menentukan nasib, bahkan sampai kekekalanmu. Begitu kamu serius memahami perbedaan mendalam ini, niscaya beban berat di pundakmu akan runtuh. Kamu tidak perlu lagi berjuang sendirian. Faktanya, Yesus bisa dan sangat ingin mulai menolongmu secara luar biasa hari ini juga. Pertolongannya dimulai saat batinmu sudah diselaraskan dengan benar. Sekarang, mari kita uji batin kita masing-masing. Ini adalah 3 tanda batin yang menunjukkan bahwa dirimu sudah benar-benar siap melihat Yesus menolongmu besar-besaran. Tanda yang pertama, mungkin sedang berkecamuk di kepalamu saat ini juga. Kamu aktif menyaring pikiran otomatis demi menjaga kesucian ruang maha kudus. Coba jujur dengan diri sendiri. Setiap pagi, bahkan sebelum kamu sempat membuka mata dengan sempurna atau minum segelas air putih, adakah suara, narasi yang sudah lebih dulu berlari kencang di kepalamu? Suara-suara otomatis yang berbisik, hari ini pasti berat. Masalah yang kemarin tidak akan pernah selesai. Orang itu pasti sedang membicarakan keburukanku. Ini adalah apa yang disebut dengan pikiran otomatis.
Pikiran kita seperti mesin yang terus-menerus memproduksi skenario tanpa meminta izin kita terlebih dahulu. Dan inilah kabar baik yang akan menyelamatkanmu hari ini. Sebagian besar isi dari pikiran otomatis itu adalah kebohongan. Mengapa menjaga pikiran ini begitu krusial? Karena hatimu itu dinamis. Arah hatimu terus dibentuk dan dipengaruhi oleh apa aja yang kamu izinkan lolos melewati pintu gerbang pikiranmu. Jika kamu membiarkan setiap kecemasan, ketakutan, dan narasi buruk masuk begitu saja tanpa disaring, pelan-pelan kebohongan itu akan mengotori ruang Maha Kudus di dalam dirimu. Tanpa kamu sadari, arah hatimu akan berbelok menjadi pahit dan menjauh dari Tuhan. Mari kita lihat contoh nyata dari seseorang yang memiliki alasan paling sah di dunia untuk mempercayai pikiran otomatisnya. Namanya Yusuf. Bayangkan posisinya. Dibuang oleh saudara kandungnya sendiri ke dalam sumur gelap. Dijual sebagai budak di negeri asing. Difitnah oleh istri majikannya sendiri. Dan setelah menolong orang di dalam penjara, ia dilupakan begitu saja bertahun-tahun. Jika Yusuf membiarkan pikiran otomatisnya berkuasa, kepalanya pasti akan berteriak, "Tuhan sudah membuangku, hidupku sudah hancur." Dan itu sangat masuk akal bagi manusia. Namun, Yusuf menolak untuk percaya pada pikiran otomatisnya. Ia tidak membiarkan pikiran negatif itu menetap dan meracuni hatinya. Yusuf memilih untuk menawan pikiran itu. Ia menolak menyembah berhala kekecewaan, menolak menjadi pahit hati, dan menjaga ruang Maha Kudusnya tetap bersih untuk Tuhan. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus mengingatkan kita untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan di Filipi 4 ayat 8, kita diminta untuk memikirkan semua yang benar, mulia, dan adil. Tolong dengar ini baik-baik. Ini bukan tentang berpura-pura bahagia. Ini bukan tentang memaksa otakmu berpikir positif sampai kamu lelah berhalusinasi. Ini jauh lebih sederhana dan ringan dari itu. Mulai hari ini, setiap kali suara cemas itu muncul di kepalamu, jangan dilawan dengan kemarahan. Cukup berhenti sejenak, ambil jarak, dan tanyakan satu pertanyaan ini kepada dirimu sendiri. Ini suara siapa yang sedang berbicara di kepalaku sekarang? Apakah ini suara Tuhan? Atau ini suara ketakutanku? Begitu kamu berhenti mempercayai secara buta setiap pikiran otomatis yang muncul, seketika itu juga debu kecemasan di hatimu akan mulai rontok. Ruang Maha Kudusmu menjadi bersih kembali. Kamu akan merasakan kelegaan yang instan detik ini juga. Dan menariknya, begitu batinmu mulai bersih dan tenang, ada satu hal lagi yang otomatis berubah. Kamu tidak akan menjadi orang Kristen yang pasif dan pasrah menunggu nasib. Justru sebaliknya, kamu akan menjadi sangat produktif. Ini membawa kita pada tanda yang kedua. Kamu tetap memakai pikiranmu untuk berkarya, sembari hatimu menatap masa depan dengan tenang. Ada satu mitos rohani yang diam-diam dipercaya banyak orang. Mitos yang berbunyi seperti ini. Kalau Tuhan sayang padamu, dan kalau hatimu sudah damai, kamu tinggal duduk manis, tidak usah berpikir, dan tunggu saja berkat jatuh dari langit. Saya ingin katakan dengan sangat tegas, itu keliru. Hati yang damai di dalam Tuhan tidak pernah dirancang untuk melumpuhkan akal budimu. Justru sebaliknya. Kedamaian batin adalah bahan bakar yang membebaskan kapasitas pikiranmu untuk bekerja dengan standar tertinggi.
Ketika batinmu siap ditolong Tuhan, kamu akan memegang komitmen mental ini erat-erat. Aku harus lebih mencintai hari esok daripada rasa benciku pada keadaan hari ini. Dengar, jangan biarkan mood buruk atau perasaan tidak nyaman hari ini menghentikan akal budi yang sudah Tuhan berikan kepadamu untuk terus berkarya. Banyak orang berpikir mengasihi Tuhan itu hanya soal perasaan rohani yang hangat saat menyanyi di gereja. Padahal mengasihi Tuhan juga berarti mengasah kapasitas berpikirmu di tengah badai. Mari kita lihat Yusuf lagi. Baik saat dia berada di penjara paling bawah yang dingin, maupun saat dia berdiri di istana Mesir yang megah. Yusuf tidak pernah membiarkan kapasitas intelektualnya mati. Dia merancang sistem ketahanan pangan terbesar dalam sejarah dunia kuno. Bagaimana Yusuf bisa melakukannya di dalam penjara? Apakah karena dia sedang merasa bersemangat atau moodnya sedang sangat baik? Tentu tidak. Yusuf bisa berpikir setajam itu karena hatinya sudah selesai dengan Tuhan. Saat hatimu tenang di dalam kedaulatannya, pikiranmu dibebaskan dari kepanikan. Pikiranmu tidak lagi habis dipakai untuk bertahan hidup atau meratapi nasib, melainkan bebas digunakan untuk menciptakan solusi luar biasa. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu." Dan Paulus menegaskan dalam Kolose 3 ayat 23, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan." Jadi, jika hari ini perasaanmu sedang hancur, tetapi kamu tetap memilih untuk duduk di mejamu, tetap belajar, tetap menyelesaikan tanggung jawab pekerjaanmu, dan memberikan standar terbaik yang kamu punya. Dengar, kamu sedang tidak berpura-pura kuat. Itu adalah bukti paling nyata bahwa arah hatimu sudah benar-benar terkunci pada Tuhan. Dan pikiranmu sedang bekerja maksimal sebagai alatnya. Kamu sudah siap melihat pertolongannya besar-besaran bekerja melalui karyamu. Namun sebelum terobosan itu benar-benar dinyatakan, ada satu ujian terakhir yang harus kamu lewati. Dan ironisnya, ujian ini justru datang di saat kamu merasa batinmu sudah mulai stabil dan tenang. Ini membawa kita pada tanda yang ketiga dan terakhir. Kamu menyambut kesulitan sebagai alat untuk memperbesar kapasitas hatimu, bukan sebagai bukti bahwa kamu sedang dihukum. Mari kita bicarakan sebuah hukum pertumbuhan hidup yang tidak bisa ditawar. Hati yang tangguh tidak akan pernah terbentuk di zona nyaman. Tidak ada otot rohani yang lahir dari duduk santai menikmati keadaan yang baik-baik saja. Jadi, ketika badai masalah datang menghantam hidupmu lagi, tolong hentikan pikiran otomatismu yang mulai berbisik, "Tuhan sedang menghukumku karena kesalahan masa laluku." Itu adalah kebohongan terbesar yang dirancang untuk membuatmu menyerah. Masalah itu bukan hukuman. Itu adalah proses operasi hati mandiri yang sedang Tuhan lakukan di dalammu. Tuhan sedang meregangkan hatimu, memperluas ruang batinmu, agar kamu memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung terobosan besar yang sedang Ia persiapkan bagi hidupmu. Disinilah komitmen mental terpentingmu diuji. Tanam ini. Aku harus memahami bahwa bukan pikiran yang menentukan takdirku, melainkan arah hatiku yang menentukan nasib kekekalanku. Maka ketika krisis melanda, biarkan pikiranmu tetap bekerja aktif, mencari solusi, berinovasi, bergerak menyelesaikan tanggung jawab.
Namun, pastikan pintu gerbang hatimu tetap terkunci rapat pada kedaulatan Tuhan. Jangan biarkan arah hatimu bergeser dari bersandar pada Tuhan menjadi bersandar pada kekuatan dirimu sendiri. Pikirkan tentang Yusuf lagi. Penjara bawah tanah yang tidak adil itu mengurung fisiknya bertahun-tahun lamanya. Secara manusiawi, itu tampak seperti kegagalan total. Namun di mata Tuhan, tempat gelap itu adalah tempat penempaan karakter dan kematangan Yusuf. Ketika hari itu tiba, saat ia tiba-tiba diangkat menjadi penguasa kedua di seluruh Mesir, arah hatinya terbukti tidak bergeser 1 milimeter pun. Yusuf tidak menjadi sombong saat memegang kekuasaan bertenaga penuh. Ia juga tidak menggunakan kuasanya untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang dulu membuangnya. Mengapa? Karena kapasitas hatinya sudah diperbesar di dalam penjara untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 2-4, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buahnya yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan Yeremia 17 ayat 10 menegaskan bahwa Tuhanlah yang menguji hati dan menguji batin kita. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di titik paling sulit dalam hidupmu, dengar ini baik-baik. Itu bukan tanda bahwa Tuhan telah meninggalkanmu atau sedang menghukummu. Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang mengupgrade kapasitas batinmu. Dia sedang mempersiapkan wadah yang lebih besar di dalammu. Karena terobosan besar yang akan Ia berikan kepadamu tidak akan muat di dalam hatimu yang lama. Batinmu sedang disiapkan untuk melihat Yesus menolongmu besar-besaran. Jadi sekarang, coba tarik nafas sebentar dan lihat ke belakang. 3 tanda yang baru saja saya sebutkan tadi. Kamu mulai menyaring pikiran otomatis yang selama ini kamu telan mentah-mentah. Kamu tetap memilih berkarya walau perasaanmu belum sepenuhnya baik. Dan kamu mulai bisa memandang kesulitanmu sekarang bukan sebagai hukuman, tapi sebagai proses. Kalau satu saja dari 3 itu sudah mulai terjadi di dalam dirimu, itu artinya arah hatimu sudah kembali menghadap ke ruang Maha Kudus. Dan pikiranmu sudah mulai jadi alat yang tunduk, bukan tuan yang mengatur. Terobosan, keberuntungan, pertolongan sejati dari Tuhan, itu terjadi di titik pertemuan ini. Titik pertemuan antara hati yang kudus mengarah pada Kristus dengan pikiran yang cerdas bekerja untuk kemuliaannya. Mulai besok, kalau kecemasan itu muncul lagi, deklarasikan saja, ini cuma pikiran otomatis. Aku menolak terlibat dalam kehancuranku sendiri. Dan singkirkan kemalasan itu. Pakai pikiranmu untuk belajar sesuatu yang baru. Atau selesaikan satu tanggung jawab dengan standar terbaik yang kamu punya. Sebelum kita tutup video ini, saya mau ajak kamu berhenti sejenak dan bicara langsung pada Tuhan. Ikuti saya. Ucapkan ini pelan-pelan. 1 kalimat, 1 nafas, enggak perlu buru-buru. Mari kita berdoa. Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu apa adanya hari ini. Aku enggak mau lagi berpura-pura. Semua baik-baik saja di depan-Mu. Aku sadar selama ini aku sering mempercayai pikiran otomatisku lebih dari suara-Mu. Aku biarkan kecemasan itu duduk lama di ruang yang seharusnya jadi milik-Mu.
Tuhan, ampuni aku karena arah hatiku sempat berbelok. Mencari kekuatan dari diriku sendiri. Aku capek berpura-pura kuat, padahal di dalam aku goyah. Tapi hari ini, aku mau berhenti menawan diriku dalam ketakutan itu. Aku pilih menawan setiap pikiranku dan menyerahkannya kepadamu, Tuhan. Aku percaya Engkau sedang memperluas kapasitas hatiku. Lewat setiap kesulitan ini, aku percaya ini bukan hukuman. Ini prosesmu membentukku. Tuhan, mulai sekarang aku mau memakai pikiranku untuk berkarya, bukan untuk berputar dalam ketakutan. Aku mau bekerja seperti untukmu, bukan sekedar untuk bertahan hidup. Aku serahkan arah hatiku sepenuhnya kepadamu malam ini. Bentuklah aku, tempa aku sesuai rencanamu. Bukan rencanaku. Aku percaya aku ini bukan orang yang dibuang. Aku ini permata yang sedang Kau asah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang menolongku besar-besaran mulai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalau kamu tadi benar-benar mengucapkan doa itu, sesuatu di dalam dirimu baru saja bergeser. Simpan video ini, tonton lagi kalau pikiran otomatis itu datang menyerangmu lagi. Dan kalau hari ini kamu merasa ditolong dan ingin didoakan, tulis di kolom komentar. Saya akan mendoakannya satu-satu dan akan membalas pesan doanya meski berjarak waktu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.